Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran literasi matematika. Di sini kita akan membahas tentang kemampuan dasar, komunikasi, matematis, dan representasi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Lailatul Habibah dan Naufal Mustafa. Sebelum masuk pada materi, apa sih pengertian literasi matematika? Literasi matematika merupakan kemampuan yang sangat penting karena dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan berbagai permasalahan yang muncul dalam beragam konteks. Melalui literasi matematika, seseorang tidak hanya memahami konsep dan prosedur matematika secara teoritis, tetapi juga mampu menggunakannya secara praktis dalam situasi nyata. Menurut Suyitno, literasi matematika membantu seseorang memahami peran serta kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki literasi matematika yang baik, seseorang dapat memanfaatkan konsep-konsep matematika untuk menilai berbagai situasi yang dihadapi, seperti dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, maupun dalam memahami informasi yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau data numerik lainnya. Yang selanjutnya adalah kemampuan dasar literasi matematika. Menurut OECD, kemampuan matematika yang mendasari komponen proses dalam literasi matematika tidak hanya berkaitan dengan keterampilan menghitung, tetapi juga mencakup berbagai kemampuan berpikir yang membantu seseorang memahami, menggunakan, dan mengkomunikasikan matematika dalam berbagai situasi kehidupan. Macam-macam kemampuan dasar matematika. OECD mengelompokkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan komunikasi matematis. Yang kedua, kemampuan matematising. Dan yang ketiga, kemampuan representasi matematis. Yang pertama, kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika. Kemampuan ini merujuk pada kemampuan siswa dalam menyampaikan, menjelaskan, serta mengekspresikan ide, konsep, atau informasi matematika secara jelas dan sistematis, baik secara lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya ada peranan penting. Dalam proses pembelajaran matematika, komunikasi matematis memiliki peran yang sangat penting karena membantu siswa dalam mengorganisasi pemikiran, menghubungkan berbagai konsep matematika, serta memudahkan guru untuk memahami cara berpikir siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang selanjutnya ada indikator. Beberapa indikator kemampuan komunikasi matematis dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu mengekspresikan dan menyampaikan ide-ide matematisnya. Indikator tersebut antara lain, yang pertama, menjelaskan ide matematika. Yang kedua, menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, mengubah masalah ke simbol atau model. Dan yang terakhir ada menjelaskan langkah penyelesaian. Yang selanjutnya masuk pada contoh kasus. Seorang siswa diminta menyelesaikan permasalahan berikut. Sebuah toko menjual buku tulis dengan harga 4.000 per buah. Jika seseorang membeli 15 buku, berapa total harga yang harus dibayar? Penyelesaian. Diketahui harga satu buku itu 4.000. Kemudian jumlah buku yang dibeli ada 15. Total harga 4.000 dikali 15 yaitu 60.000. Sehingga total harga yang harus dibayar adalah 60.000. Dalam kasus tersebut, kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, menyampaikan informasi secara jelas. Yang kedua, menggunakan simbol dan operasi matematika. Yang ketiga, menjelaskan langkah penyelesaian. Dan yang terakhir, menuliskan kesimpulan. Materi selanjutnya adalah kemampuan matematising.
Kemampuan matematising adalah kemampuan siswa mengubah masalah kehidupan nyata ke dalam bentuk model matematika, seperti simbol, persamaan, atau model matematika yang gunanya untuk dianalisis dan diselesaikan menggunakan konsep matematika. Ada 5 tahapan dalam matematising. Yang pertama, memahami masalah konseptual. Yang kedua, mengidentifikasi informasi penting dan hubungan antar variabel. Yang ketiga, mengubah masalah ke model matematika. Yang keempat, menyelesaikan model menggunakan konsep matematika. Yang kelima, menafsirkan hasil kembali ke konteks nyata. Di sini ada contoh kasus, yaitu seorang pedagang menjual es teh dengan harga 3.000 per gelas. Setiap harinya, pedagang tersebut juga mengeluarkan biaya tetap sebesar 20.000 untuk membeli bahan dan perlengkapan. Jika dalam satu hari ia berhasil menjual X gelas es teh, tentukan yang pertama, model matematika dari keuntungan pedagang tersebut. Yang kedua, keuntungan jika terjual 30 gelas es teh. Dari soal tersebut, kita misalkan harga per gelasnya itu 3.000, biaya tetapnya 20.000, dan jumlah terjual kita simbolkan dengan X gelas. Yang pertama, kita hitung keuntungan. Keuntungan diperoleh dari total pendapatan dikurangi total biaya pengeluaran atau biaya tetap. Misalkan keuntungan itu kita simbolkan dengan GX, maka model matematikanya menjadi GX sama dengan 3.000X min 20.000. Yang kedua, kita hitung keuntungan jika terjual 30 es teh gelas. Untuk mencari keuntungan saat terjual 30 gelas, kita tinggal memasukkan nilai X sama dengan 30 ke dalam model matematikanya. Maka model matematikanya menjadi G30 sama dengan 3.000 kali 30 dikurangi 20.000, yang hasilnya adalah 70.000. Materi selanjutnya adalah kemampuan representasi matematis. Kemampuan siswa dalam menyajikan dan mengungkapkan ide atau konsep matematika dalam berbagai bentuk seperti grafik, diagram, tabel, dan lain-lain. Kemampuan ini membantu siswa memahami konsep matematika yang abstrak menjadi lebih konkret dan memudahkan komunikasi gagasan matematika, serta membantu menghubungkan konsep dan menyelesaikan masalah secara lebih efektif dan sistematis. Yang selanjutnya adalah bentuk representasi matematis. Yang pertama, representasi visual, yaitu penyajian konsep matematika melalui grafik, diagram, dan lain-lain, yang gunanya untuk memahami hubungan antar konsep secara lebih konkret. Yang kedua, representasi simbolik, yaitu penyajian ide matematika menggunakan simbol, rumus, dan persamaan matematika untuk menggambarkan hubungan antar variabel secara formal. Yang ketiga, representasi verbal, yaitu penjelasan konsep matematika menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan untuk memperjelas makna suatu konsep atau proses penyelesaian masalahnya. Yang keempat, representasi tabel atau data, yaitu penyajian informasi matematika dalam bentuk tabel atau data yang memudahkan siswa dalam menganalisis pola hubungan antar nilai. Kita berikut. Jika siswa itu membeli 1 permen, harganya itu 1.000. Jika 2 permen 2.000, 3 permen 3.000, dan jika membeli 4 itu 4.000, dan seterusnya. Penyelesaian sederhananya, yang pertama itu bentuk tabel, data sudah ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabelnya itu seperti slide yang tadi. Yang kedua, bentuk persamaan atau simbol, kita misalkan X sama dengan jumlah permen dan Y harga. Maka Y sama dengan 1000X. Bentuk grafiknya atau gambarnya, titik-titiknya sama dengan 1,1000, 2,2000, 3,3000, 4,4000, dan seterusnya. Jika digambar akan menjadi garis lurus yang naik. Yang keempat, bentuk penjelasan verbal. Semakin banyak permen yang dibeli, maka harga juga bertambah secara tetap, yaitu 1.000 setiap satu permennya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu literasi matematika merupakan kemampuan menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari secara logis dan sistematis. Literasi matematika didukung oleh 3 kemampuan dasar, yaitu komunikasi matematis,
matematising, dan representasi matematika yang saling berkaitan dalam membantu siswa memahami, menyajikan, dan menyelesaikan masalah matematika secara efektif. Mungkin itu saja dari pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman.